Halo, selamat siang keluarga Promik dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini, saya kedatangan satu narasumber, Pak Dadan. Kita hari ini akan membahas tentang pestisida. Kalau biasanya kita dengar pestisida itu bahannya dari kimia aktif yang bisa kita gunakan untuk memberantas atau mencegah hama pada tanaman. Hari ini kita akan sharing bersama Pak Dadan tentang pestisida yang Pak Dadan buat dari bahan alami, yaitu dari biowas dan tambahan materi organik ya Pak. Betul. Ya, Betul. oke Pak Dadan sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu mungkin. Baik, saya selamat siang teman-teman semua, sahabat Promi, dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kemudian hari ini saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Dadan Ramdhani. Kebetulan saya adalah salah satu pengurus kebun di PT Astra Komoditi Indonesia. Pengelola kebun, kemudian saya adalah founder dari Koperasi Tani Hidroponik Sejahtera yang membawahi kebun-kebun hidroponik Jabodetabek, Cianjur, Bandung, dan anggota kita ada juga yang di Batam. Yaitu bagaimana caranya teman-teman yang sudah produksi sayuran hidroponik bisa kita salurkan sayurannya hasil produksinya ke supermarket ya, ke pengepul-pengepul dan yang lainnya. Nah, kemudian juga saya sebagai pengawas kebun, jadi pekerjaan saya memang pekerjaannya keliling kebun, gitu kira-kira. Saya langsung mau tanya nih ke Pak Dadan. Awalnya kepikiran buat memanfaatkan biowas ini sebagai pestisida itu dari kapan dan bagaimana Pak awalnya? Saya mulai mengenal BIOS, kemudian saya mengenal, tadinya dari Promik ya, dari Promik, kemudian Jaspro, saya ikut apa namanya webinar online ya, ada salah satu webinar, kemudian saya ikuti, kemudian isinya Promik gitu, padahal saya nggak tahu Promik itu apa gitu. Dan ternyata saya sangat senang sekali gitu. Ya, dari dulu dari 2017 saya aplikasi pestisida organik dari bahan dedaunan yang ada di kebun kita. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara mengawetkan pestisida tersebut. Nah, kemudian dapatlah pengetahuan tentang promik akhirnya dan biowas. Kemudian akhirnya saya mencoba untuk membuat pestisida tersebut dengan bahan pengawetnya menggunakan biowas gitu sehingga bisa diaplikasikan kapan saja pestisidanya kira-kira begitu. Kalau tanpa, berarti sebelumnya Bapak juga pernah bikin pestisida, tapi tanpa pengawet ya Pak Tanpa pestisidanya. pengawet betul. Kalau kayak gitu tahannya biasanya berapa lama Pak? Sebenarnya memang bisa lama tahannya, cuman yang nggak tahan itu baunya. Jadi semakin lama dia akan semakin berefek bau gitu. Dan walaupun sebenarnya efek bau tersebut justru malah bikin bingung hama gitu. Artinya kalau efeknya baunya menyengat, itu justru malah hamanya akan semakin bingung. Jadi target yang ditargetkan oleh hama tersebut, oleh induk hama terutama, dia bingung terhadap identifikasinya gitu. Kira-kira begitu. Berarti Bapak udah pakai biowas sebagai pestisida itu udah berapa lama? Sejak pandemi ya 2000 katakanlah 2021 lah ya atau 2020 2021. Oke. Kalau mau diperbandingannya Pak, sebelumnya kan Bapak berarti nggak pakai biowas kan? Berarti kalau sebelumnya nggak pakai biowas sama sekarang dicampur sama biowas apa Pak perbedaannya baik dari hasil ataupun efek dan manfaatnya? Ya, saya senang karena dengan biowas saya bisa fermentasi kulit buah. Itu yang pertama. Dan kulit buah ini saya pilih kulit buah yang aromanya tajam. Ya, seperti misalnya kulit jeruk gitu ya. Nah, kemudian ada lagi jeruk nipis dan macam-macam model jeruk. Nah, itu salah satu bagian dari yang saya pahami bahwa salah satu konsep
penanganan hama, yaitu dengan menggunakan bahan yang baunya menyengat, gitu ya. Salah satunya ada di kulit jeruk tadi. Nah, kemudian ada juga beberapa bahan dedaunan yang saya tambahkan sehingga eh, daunan yang saya maksudkan tadi berpotensi sebagai bahan pestisida alami itu bisa diredam juga baunya oleh bau jeruk sehingga hanya kira-kira sekitar 10% lah yang kita gunakan daun-daunan. Sebab kalau daun-daunan yang kita pakai semua pasti juga baunya kurang kurang enak. Bagi saya sih sebenarnya nggak masalah gitu ya. Bagi saya dan bagi hama akan lebih efektif, baunya semakin tidak enak gitu ya. Karena yang tadi saya bilang bahwa hama tadi identifikasinya akan kacau apabila bau spesifik daripada tujuan hama itu terganggu. Ya, kira-kira begitu. Kalau perbedaan lainnya, Pak, ada nggak selain dari bau? Perbedaan lainnya, alhamdulillahnya saya sangat senangnya pestisidanya bisa lebih awet gitu. Saya simpan di botol, itu ya setelah jadi pestisidanya saya simpan di botol, itu baunya tidak berubah. Jadi kalau misalnya tadi aromanya aroma jeruk lah katakanlah gitu ya, itu aroma jeruk itu bisa tahan selama di botol ya, itu tahan dengan aroma itu sehingga tidak mengundang bau yang tidak sedap, kira-kira begitu. Ini kan berarti pestisida alami kan buatan Pak Dadan. Kalau pada Ya. umumnya di pasaran itu hidroponik itu ada pestisida kimia gitu nggak, Pak? Nah, kebetulan tugas saya kan keliling-keliling kebun nih, gitu ya, keliling-keliling kebun. Saya memastikan teman-teman yang di bawah binaan saya, terutama di Koperasi Tani Hidroponik Sejahtera, Kota Hira, kita sangat menyarankan ya bahwa teman-teman itu tidak boleh menggunakan pestisida kimia. Artinya tidak boleh mencemari sayuran yang kita produksi dengan zat yang berbahaya. Nah, kira-kira begitu. Jadi paling tidak gunakanlah bahan-bahan yang ramah lingkungan ya, kemudian aman bagi manusia ya, sifatnya tidak membunuh. Nah, kalau konsep kimia pestisida kimia kan konsepnya membunuh gitu ya. Konsepnya membunuh di mana ketika hama terbunuh, maka secara tidak langsung kita sudah merusak ekosistem secara keseluruhan gitu ya. Di mana nanti hamanya mati, kemudian di sana juga ada predator hama juga ikut mati gitu. Yang salah satunya katakanlah sekarang misalnya ada belalang sembah lah gitu ya. Belalang sembah atau ladybug gitu. Sekarang itu sudah sangat jarang gitu. Sudah sangat jarang, sangat susah ditemui. Kenapa? Akibat daripada penanganan apa namanya hama. Nah, lain lagi di teman-teman hidroponik yang aktivitasnya di hidroponik, saya selalu menyarankan gunakan yang alami, sifatnya tidak membunuh, ya, sehingga ramah lingkungan, ramah bagi manusia, gitu ya, tidak mengakibatkan racun bagi hama ataupun predator hama, gitu kira-kira. Ya, jadi penggunaan pestisida kimia itu secara nggak langsung juga malah nanti di suatu titik malah bikin hamanya semakin banyak ya Pak. Karena tadi Bapak bilang predatornya habis juga ya. Betul, jadi penggunaan pestisida kimia yang nanti sebenarnya pestisida kimia itu akan menjadi resisten gitu ya. Hama itu justru akan malah menjadi kebal gitu. Nah, ini kan memang aturan pemerintah boleh diperbolehkan menggunakan pestisida kimia boleh gitu. Tetapi dengan menggunakan misalnya aturan katakanlah 2 mil per liter air misalnya ya. Kemudian penyemprotannya pada waktu-waktu tertentu misalnya. Jangan menyemprot misalnya 1 minggu sebelum panen itu tidak boleh disemprot misalnya. Itu peraturan pemerintah gitu ya. Nah, yang jadi masalah gitu di lapangan kan kita tidak pernah tahu nih, tidak ada apa namanya pengawasan khusus gitu untuk para petani yang penggunaan bahan-bahan pestisida tadi, termasuk bekas-bekas pestisidanya misalnya botol-botolnya segala macam itu kan mereka buang sembarangan kadang-kadang gitu ya. Nah, ini juga akan bertambah rusak juga alam akibat buang bekas tadi limbah berbahaya tadi kan gitu kan. Harusnya ada satu bentuk pengamanan supaya juga
tidak merusak terus-terusan begitu. Nah, saya selalu menyarankan ke teman-teman gitu ya, tadi gunakanlah pencegah. Jadi kita melakukan pencegahan bukan penanganan. Jadi kalau tadi di konvensional rata-rata kita melakukan konsep penanganan gitu ya. Jadi kalau ada tanya sama saya, padahal gimana caranya menangani ulat gitu. Saya bilang gampang saja jawabnya. Kalau mau menangani ulat tinggal ambil ulatnya buang. Nah, itu kan menangani gitu ya. Tetapi padahal gimana kalau misalnya ada itu kan cuma kalau satu pohon, kalau misalnya ada 100 pohon. Nah, kalau 100 pohon itu sebenarnya bukan salah ulat, salah sampean gitu. Kenapa kok salah sampean? Sampean tidak melakukan pencegahan, tidak melakukan preventif terhadap tanaman yang dibudidayakan. Jadi konsep-konsep organik sebenarnya adalah melakukan pencegahan sebelum terjadi serangan gitu kira-kira. Oke, baik Pak Dadan. Jadi keuntungan kita memakai pestisida alami itu yang pertama ramah lingkungan dan lebih aman ya Pak. Jadi kalau misalnya Betul, kena kulit pun lebih aman, misalnya betul, pun nggak sengaja termakan oleh hewan, istilah kata hewan peliharaan atau hewan ternak, itu tetap aman. Terus betul. misalnya tertuang di tanah atau di air pun juga tidak mencemari ya Pak. Betul, Hmm. karena sifat organik ini sebenarnya akan kembali ke alam, ya, akan kembali ke alam, mudah terurai oleh alam, sehingga sangat aman sebenarnya, gitu ya. Dan tadi lagi konsepnya tidak membunuh, gitu ya, tidak membunuh. Jadi ada misalnya katakanlah di situ bersifat pestisida alami itu bersifat misalnya mengurangi nafsu makan, gitu misalnya, mengurangi. Jadi hamanya nafsu makannya rendah sehingga dia malas makan, kemudian nanti lama-lama ya lemas, kemudian ya mati sendiri gitu. Ya. Kemudian ada lagi misalnya ketik supaya dia tidak menempel ke tanaman. Nah, itu dengan kita menyemprotkan daunan yang aromanya kuat. Ya, seperti tadi misalnya katakanlah jeruk tadi, ya. Jeruk tadi jelas jeruk dan sayur berbeda, gitu ya. Atau Tuhan itu menciptakan hama spesifik sebenarnya dengan apa namanya jenis tanamannya. Misalnya katakanlah tanaman pakcoy gitu ya, kemudian dengan tanaman pohon sirsak gitu, itu hamanya berbeda, pasti berbeda gitu ya. Dan hama ini tidak pernah main-main, misalnya tidak berpindah hati, misalnya katakanlah hari ini saya ke pohon sirsak, besok ke pohon pakcoy, gitu. Itu nggak mungkin itu. Jadi akan spesifik dia, misalnya pohon sirsak ya hamanya itu. Kemudian pohon pakcoy sejenis sawi-sawian ya hamanya juga akan berbeda gitu. Sehingga sebenarnya gampang saja sebenarnya kita untuk mencegah hama, asal yang jadi masalah itu sebenarnya kita mau rajin apa enggak gitu, ya telaten apa enggak gitu. Jadi kita tinggal misalnya katakanlah mengelabui apa namanya hama tadi dengan bau-bauan yang khas ya. Nah, seperti misalnya begini. Hama itu melakukan identifikasi, misalnya pertama ulat itu berasal dari kupu-kupu, ya. Nah, berasal dari kupu-kupu, kemudian dia akan menjadi kepompong, kemudian dia akan sorry, dari kupu-kupu dia bertelur, kemudian telurnya akan menjadi ulat, kemudian ulatnya nanti akan menjadi kepompong, dari kepompong kemudian akan kembali menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini punya identifikasi, punya indera perasa, punya indera penciuman, ya, punya indera penglihatan. Dia melihat targetnya, misalnya katakanlah pohon sawi, dia lihat dari jauh, wah ini hijaunya hijau memikat, hijaunya ranum gitu ya, hijaunya hijau muda gitu, segar, dia akan mendekat ke situ. Kemudian setelah mendekat, dia akan melakukan identifikasi selanjutnya, misalnya katakan dia akan mencium aroma, ya. Kemudian dia akan mencicipi, ya, dicicipi sama dia. Nah, dari identifikasi katakanlah tadi dari penglihatan, kemudian dari aroma, ketika dia cium aromanya berbeda dengan dari maka identifikasi kupu-kupu tadi gagal gitu. Jadi kupu-kupu tidak akan bertelur di situ, ya, tidak akan bertelur di situ. Kenapa tidak akan bertelur di situ? Karena identifikasi penciumannya gagal, ya. Lalu kenapa kalau identifikasinya gagal? Karena kupu-kupu harus memastikan bahwa anak dan keturunannya
nanti harus hidup layak sejahtera di pohon itu. Kira-kira begitu. Jadi kalau dia tidak bisa memastikan itu, tidak bisa mengidentifikasi itu, identifikasinya gagal, maka kupu-kupu tidak akan bertelur di situ. Begitupun juga dengan rasa. Misalnya katakanlah pakcoy harusnya rasanya manis gitu kira-kira gitu ya. Rasanya khas, daunnya khas, baunya. Kemudian ketika dicicipi ternyata rasanya pahit gitu, ya. Ternyata rasanya pahit, maka si kupu-kupu itu tidak akan bertelur di situ, gitu ya. Maka dia akan mencari target yang lain, terbang ke tempat yang lain sehingga tanaman yang kita tanam itu akan aman dari telur kupu-kupu yang kemudian nanti akan menjadi ulat. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Kalau kita tadi udah bahas tentang efek dari penggunaan pestisida kimia dan kelebihan dari pestisida alami, saya mau Bapak kasih tahu nih, gimana sih cara Bapak bikin pestisida alami dengan tambahan biowos tadi? Ya, seperti pembuatan bios pada umumnya, ya kita ada kulit buah-buahan ya untuk kita fermentasi selama 3 hari tadi, gitu ya. Nah, kemudian bagian yang kita tambahkan itu adalah 10%-nya dedaunan yang memiliki apa namanya potensi sebagai pestisida alami. Itu nanti akan saya tampilkan daun-daunan yang apa mempunyai potensi sebagai pestisida alami. Ya, Ciri bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan atau berpotensi sebagai pestisida alami adalah berbau menyengat, ya, kemudian berasa pahit, ya, kemudian rasa pedas, tanaman dengan ciri fisik tidak pernah bolong-bolong atau mulus, memiliki zat racun, ya. Kemudian mengandung zat yang tidak disukai oleh OPT, gitu, atau organisme pengganggu tumbuhan. Nah, pertama adalah daun sirsak. Nah, daun sirsak ini terutama sebenarnya yang lebih tajam baunya adalah daun sirsak gunung. Ini daun sirsaknya bentuknya bulat, bentuknya bulat. Dia bau daunnya lebih pekat dibandingkan daun sirsak biasa. Tapi daun sirsak biasa pun kalau tidak ada bisa kita gunakan. Nah, kemudian ini ada daun kerinyu, namanya daun kerinyu. Ini banyak, ya, ini dianggap gulma, ya. Dalam bahasa Sunda disebut kirinyu. Kemudian daun bandotan atau daun babadotan, sorry, daun babadotan ini ya, atau babadotan atau wedusan ya. Ini bau daunnya seperti bau badot. Badot itu bahasa Sundanya kambing, gitu ya. Makanya adopsinya mungkin dari bahasa Sunda juga namanya babadotan. Nah, kemudian ini daun kipahit atau paitan ya, atau kipait atau titonia atau rondonoleh gitu. Rondonoleh. Kenapa nggak tahu saya penisbatannya kenapa ke janda nengok gitu ya. Nah, ini daunnya sangat pahit rasanya. Berikutnya pohon mimba atau pohon neem atau pohon Soekarno ya. Di Jawa biasanya terkenal dengan pohon neem ya. Kemudian di Padang Arafah di Arab Saudi itu biasanya dikenal dengan pohon Soekarno. Nah, kemudian ada lagi pohon suren ya. Nah, ini pohon suren biasanya ada di gunung, misalnya di puncak ya, di gunung-gunung teh gitu ya, di kebun-kebun teh. Ini sejak zaman Belanda sudah ditanam pohon ini ya. Nah, ketika pohon ini ditanam itu aromanya yang tidak enak ya, aromanya tidak enak. Jadi ketika saya hancurkan gitu ya, saya cium kira-kira beberapa menit itu bisa bisa agak pusing naik ke sini gitu ya. Kemudian baunya seperti bau bawang putih dan konon katanya oleh orang-orang Taiwan ya, itu digunakan sebagai pengganti bawang putih ya. Kira-kira itu pohon suren. Kemudian ini daun pepaya. Nah, daun pepaya yang kita kenal adalah pohon yang baunya pahit, sorry, rasanya pahit ya, walaupun tidak sepahit kehidupan gitu ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai pencegah hama.
Kemudian ini mungkin di beberapa tempat beda-beda namanya. Kalau di sini namanya pohon tuba, ya. Kemudian ini adalah pohon bintaro, ya. Pohon bintaro ini salah satu pohon yang memiliki racun sebenarnya, ya. Ini banyak ditanam di perumahan, kemudian di pinggir jalan, gitu ya. Nah, terutama racun yang ada, yang paling banyak itu ada pada biji, ya. Kemudian daun singkong. Nah, daun singkong ini juga sama, ya. Daun singkong itu mempunyai sianida, racun sianida. Makanya daun singkong sangat aman, tidak pernah ada kutu, tidak pernah, jarang sekali ada ulat, ya. Dan ulat pun tidak mau makan daun singkong, ya. Di beberapa daerah mungkin ada misalnya kejadian apa, kambing yang makan daun singkong kemudian kambingnya mati, ya. Biasanya daun singkong yang akan diberikan ke kambing pun melalui proses pelayan dulu, ya. Jadi dijemur dulu biar layu baru dikasihkan ke kambing, sehingga mengurangi salah satunya adalah sianida yang terkandung pada daun singkong. Misalnya katakanlah daun singkong yang akan mau kita gunakan, tinggal sebenarnya daun singkongnya tinggal dipotong-potong gitu ya, atau misalnya ditumbuk ya, itu bisa dicampurkan dengan yang tadi 10%, 90% cairan bios. Jadi katakanlah biosnya katakanlah 1 liter gitu. Nah ini cuma sedikitnya, cuma 10%-nya aja ya, karena kalau lebih besar dari itu 20 atau 30% atau bahkan sampai semuanya berbentuk dari daunan, nanti baunya nggak enak. Ya, walaupun sebenarnya kalau tadi sekali lagi bau yang berbeda tadi, bau yang sangat menyengat itu bisa mengganggu indera penciuman induk hama ya. Induk hama itu tadi seperti kupu-kupu itu induk hama, sedangkan hamanya sendiri adalah ulat ya. Jadi ini bisa kita gunakan daun-daun ini. Kemudian tadi yang paling bagus sebenarnya adalah daun eh, mimba. Ya, ini daun mimba. Nah, daun mimba ini sangat jarang sekali di Bogor saja, di kota Bogor saja ada di beberapa, hanya ada di beberapa tempat. Saya kadang-kadang suka iseng kalau pakai motor gitu, saya lihat kiri kanan, saya lihat ke atas suka ada pohon apa gitu ya. Saya suka tandai ini. Di depan Senayan Jakarta itu cuma ada satu pohon di sana ya, satu pohon mimba ya. Kenapa pohon ini menjadi jarang? Karena memang kita tidak apa namanya, tidak mengetahui pohon itu untuk apa. Kemudian juga kurangnya edukasi pohon ini, kurangnya penanaman pohon ini di masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui daripada fungsi daripada pohon ini untuk pertanian ya. Oke, baik Pak. Berarti cara membuatnya itu larutan biosnya 90%, lalu 10%-nya dari ekstrak daun-daunan yang kita pakai sebagai pestisida alami gitu ya. Betul, betul. Jadi bisa boleh single, boleh campuran dari beberapa daun, misalnya katakanlah tadi daun sirsak, kemudian daun pepaya, daun babadotan, kemudian daun mimba, ya, itu boleh kita campur, ya, tetapi tetap hanya 10% saja daripada biosnya. Jangan lupa biosnya juga di awal kita, supaya baunya menyengat, tadi kulit buah-buahan yang kita gunakan adalah kulit buah-buahan yang baunya menyengat, ya, seperti tadi kulit jeruk-jeruk, ya, berbagai macam kulit jeruk, ya. Lalu untuk pengaplikasiannya Bapak biasanya berapa kali dalam sehari atau berapa kali dalam seminggu? Nah, sebagai pencegah hama ya, jadi kita melakukannya dari mulai tanaman di Semayan, artinya baru beberapa hari di Semayan, dia sudah mulai muncul daun kotil, akan muncul daun sejati, ya, akan muncul 3 daun, itu sudah kita lakukan penyemprotan. Jadi paling tidak sebenarnya kita sudah melakukan, sudah memberikan apa namanya, imun terhadap tanaman, gitu ya. Jadi kita melakukan pencegahan sebelum terjadi serangan. Itu biasanya kita lakukan 3 sampai 7 hari sekali. Jadi setiap minggu kita semprot, setiap minggu kita semprot, ada atau tidak hama itu kita semprot ya. Nah, beberapa kemarin kita cuma melakukan penyemprotan 2 kali, 3 kali ya, sampai panen aman tuh dari serangan hama ya, pakcoynya mulus gitu ya. Nah, sorry, ini juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kadang-kadang ibu-ibu ya untuk memilih sayuran itu kadang-kadang sayurannya yang mulus ya.
Nah, mereka enggan memilih sayuran yang bolong-bolong. Padahal justru indikator sayuran sehat adalah salah satu indikatornya adalah dia bolong-bolong, ya. Artinya bolong-bolong itu berarti dia pernah dimakan hama. Kalau dia pernah dimakan hama, berarti dia tidak ada racunnya, tidak beracun, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu salah kalau pilih sayuran, carinya yang mulus. Kenapa? Karena yang bolong-bolong ketika dimasak suka ada ulatnya, kemudian disajikan kepada suaminya, ternyata ada ulatnya, wah suaminya bisa marah-marah nih dan jijik dan segala macam. Padahal ulat itu kan makannya cuman daunan itu saja gitu dan proteinnya tinggi itu ulat itu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya ya. Kira-kira begitu. Jadi pilihlah sayuran yang bolong-bolong ya itu sebagai indikatornya ya. Jadi jangan pilih sayuran yang mulus. Berarti salah satu ciri sayuran kalau pakai pestisida kimia tuh bisa kita lihat dari daunnya Pak ya. Kalau mulus banget itu bisa dicurigain gitu ya Pak. Nah, itu curiga. Kalau mulus curiga tuh jangan-jangan gitu kira-kira ya. Dan saya tidak bisa menjamin ya eh, kita tidak pernah bisa mengontrol di sana yang budidayanya seperti apa, kalaupun mereka punya katakanlah sertifikat organik gitu misalnya, sama saja katakanlah misalnya dengan sertifikat halal lah gitu ya misalnya, karena tidak ada pada saat pelaksanaannya itu tidak ada pengontrolan gitu ya. Sedangkan katakanlah misalnya ada juga misalnya saya pernah lihat misalnya katakanlah sertifikatnya sudah 2 tahun yang lalu katakanlah gitu. Padahal sertifikat itu biasanya berjangka 3 bulan, 6 bulan ya. Ini ada yang sampai sudah lu lecek gitu ya, sudah hampir coklat gitu dipotokopi lagi gitu ya. Dan pada saat tukang bakso katakanlah bikin baksonya kan kita tidak pernah mengawasi itu ya. Jadi selalu ke teman-teman saya sampaikan ya, ke teman-teman yang berbudidaya sayuran, cobalah menjadi petani yang bertanggung jawab ya. Jadi produk yang Anda hasilkan itu yang akan nanti dikonsumsi oleh orang lain, oleh saudara kita, oleh keluarga kita, oleh satu kampung kita, oleh satu negara kita. Gitu. Sehingga saya sangat mengharapkan kepada teman-teman, yuk menjadi petani yang bertanggung jawab. Artinya nanti ini akan dipertanyakan gitu ketika sayuran yang Anda produksi mengandung zat-zat yang berbahaya, bukan bahagia ya, sorry, berbahaya ya bagi yang konsumsi ya, kemudian nanti akan menjadi residu, kemudian residu itu nanti akan masuk ke dalam tubuhnya orang lain, saudara kita kan juga kasihan ya, sama saja kita menjolimi secara tidak langsung, kira-kira begitu. Berarti Bapak untuk tanaman hidroponik yang sudah Bapak rawat dan Bapak kembangkan ini rata-rata pakai pestisida alam yang Bapak buat ini tadi ya Pak? Betul, jadi kita apa namanya selalu menggunakan bahan-bahan yang alami, baik yang sudah berbentuk beli-beli ya, artinya ada memang yang beredar di pasaran pestisida organik misalnya, atau ya kalau kita mau lebih hemat lagi, kita tadi dengan daun-daun yang tadi sudah saya sampaikan kita bisa buat sebenarnya ya. Yang penting sebenarnya apakah mau atau tidak kita melakukan itu, apakah mau atau tidak kita melakukan berperilaku sebagai petani yang bertanggung jawab, kira-kira begitu. Nah ini tanaman anggur ini ya Pak? Ya, ini anggur, salah satunya anggur. Berarti dari bentuknya udah kayak gini, ini udah Bapak semprot dengan pestisida yang alami yang udah dibuat tadi ya? Ya, jadi rutin seminggu sekali ya, ada atau tidak hama kita semprot sebagai pencegahan. Ya, ada pakcoy, kemudian ada kailan ya. Nah, rata-rata sih memang kemudian ada yang sebelahnya itu yang kayak daunnya banyak itu Ini? kriwil-kriwil, keriting-keriting ya. Itu tanaman kale yang kebetulan saya semprot dengan bios ya. Kemudian saya kocor dengan bios. Saya juga kaget gitu. Saya pakai bios, oh gila-gilaan ini daunnya bisa kayak gini, bisa banyak banget daunnya, kemudian lebar, gede banget. Itu satu potnya pakai ukuran 60 kalau nggak salah ya. Pot ukuran 60 itu cuma 2 pohon bisa gedenya seperti itu. Dan itu sudah berusia sekitar 1,5 tahun. Jadi sayuran yang paling lama saya buat ya, sayuran yang paling lama karena saya konsumsi cuma saya petik daun yang bagian yang paling bawah ya. Nah, padahal salah satu tanaman yang paling rentan terhadap serangan hama itu adalah jenis kale. Ya, itu kalau sudah kena serangan hama ulat, wah udah luar biasa dah. Tapi dengan
kita melakukan pencegahan tadi penyemprotan dengan biawas, ya, dengan penyiraman segala macam dengan biawas, hasilnya bisa kita lihat seperti itu. Kemudian dia aman, mulus dari hama. Nah, tapi memang saya selalu menekankan ke teman-teman, terutama yang pemula, ya, dan masyarakat umum pada umumnya, yuk kita menanam sendiri di rumah, ya, sebagai bagian daripada apa namanya penyediaan sayur bagi keluarga. Jadi kadang-kadang saya pikir kalau untuk makan sayuran dari luar sana gitu, saya agak sedikit curiga gitu. Curiganya ini, wah ini jangan-jangan. Jadi saya selalu begitu karena saya tidak tahu proses budidaya yang mereka lakukan gitu ya. Proses budidaya. Jadi saya lebih memilih misalnya katakanlah saya menanam sayuran di rumah sendiri ya, di halaman depan rumah yang saya manfaatkan, kemudian saya bisa petik sendiri. Saya tahu apa yang saya berikan ke tanaman sehingga saya sangat merasa aman mengkonsumsi sayuran yang saya apa namanya saya tanam sendiri gitu. Jadi bios ini selain bisa jadi anti hama buat tanamannya tadi, yang udah dicampur sama daun-daun tadi, berarti bisa nambah nutrisi juga Pak ya buat tanamannya. Seperti tanaman yang kita lihat ini, Betul, daunnya jadi lebat banget. lebat banget ya. Jadi Heeh. apalagi kalau misalnya katakanlah biosnya itu dari dedaunan. Jadi prinsip saya sebenarnya gini, kalau kita mau bikin apa pupuk untuk dedaunan, asal pupuk tersebut berasal dari dedaunan. Gitu. Kemudian asal pupuk untuk pembungaan dan pembuahan, asal pupuknya adalah dari buah-buahan, gitu ya. Nah, apabila pupuk tersebut akan kita gunakan sebagai pupuk untuk apa namanya vegetatif dan generatif, maka kedua unsur itu harus ada. Jadi ada unsur dedaunan, ada juga unsur buah-buahan. Nah, di bios kan sudah ada unsur untuk buah-buahannya, ya. Buah-buahannya sudah ada. Nah, tinggal kita tambahkan saja daun-daunan yang memiliki ya nilai nitrogen yang paling tinggi, ya. Misalnya seperti daun petai Cina, kemudian daun trembesi, ya, daun-daun yang lain yang memiliki nitrogen kandungan nitrogen yang tinggi itu bisa kita gunakan sebagai apa namanya tadi asupan unsur hara organik dari dedaunan untuk tambahan pada biowas untuk meningkatkan daun yang lebar, mulus ya, kemudian pertumbuhan sangat cepat. Kira-kira begitu. Kalanya saya zoom lebih dekat gitu, itu betapa mulusnya ketika sudah saya semprot dengan biowas gitu ya, saya kocor dengan biowas. Nah, kira-kira bisa sampai seperti itu tuh ya, bentuk Hmm. kalenya. Hmm. Nah, yang di sebelahnya itu kaleng dari bagian atas yang saya foto ya. Kemudian tunas-tunasnya sangat begitu banyak gitu ya. Sangat begitu banyak. Ini saya sangat yakin itu karena perlakuan bios terhadap tanaman itu. Hmm. Nah, ini bagian dari atas ada Hmm. dua pohon ini ya. Dua pohon. Kemudian yang tadi saya zoom tuh, yang saya zoom itu adalah bagian dalamnya ya, kale. Nah, yang ini ya, bisa seperti itu lihat ya. Daun-daunnya banyak, seragam, kompak kayak apa ya? Dia kayak, wah tumbuhnya kayak seperti ini gitu ya, tumbuhnya ya. Jadi banyak banget gitu. Padahal sebelum-sebelumnya nggak begitu gitu. Biasa aja, satu daun, dua daun gitu, tiga daun. Begini ya, susul menyusul gitu. Kalau ini kayaknya kompak, serempak tuh dia tumbuhnya kayak gitu, kemudian banyak banget daunnya, kemudian sehat banget ya apa namanya pokoknya luar biasa lah waktu itu saya semprot dengan biowas dan saya kocor bios. Oke. Jadi intinya kita sebagai konsumen juga harus bijak ya Pak dalam memilih sayur. Saya juga punya tips buat yang nonton. Misalnya ingin lebih aman lagi, kalau misalnya beli sayur di tukang sayur atau di pasar, di rumah bisa dicuci lagi pakai bios atau pakai jus pro atau pakai Betul. tonic juga bisa. Jadi nanti air kita kasih aja satu tutup, lalu kita rendam sayurnya atau buah-buahan di air sudah kita campur sama bios atau tonic atau jus pro ya. Jadi kita lebih ngerasa aman lagi. Terus buat pelaku petani, kita juga diharapkan untuk lebih bijak untuk bertani ya Pak. Kalau bisa kita pakai pestisida organik yang sudah kita belajar nanti
Bapak Ibu juga bisa contoh di rumah. Kalau ada yang punya usaha tani di rumah, bisa dicontoh resep dari pestisida organik dari Pak Dadan. 10% dari ekstrak daun-daunan tadi ya Pak, sama 90% dari biowasnya. Betul, betul. Ya, selain bisa untuk anti hama, bisa juga menambah nutrisi pada tanamannya. Betul. Pak Dadan ada tambahan lagi yang mau disampaikan? Sebagai pengingat saja, kita apa namanya usahakan kita menanam sayuran di rumah, ya manfaatkan lahan yang ada di rumah, ya di sekitar kita, ya. Kemudian jika kita sebagai produsen sayuran, ya jadilah petani yang bertanggung jawab. Itu saja pesan saya kira-kira. Baik Pak Dadan, terima kasih buat sharingnya. Semoga ini bisa jadi contoh buat yang lainnya, bisa jadi berkah juga buat yang lainnya, biar bisa pakai pestisida alami resep dari Pak Dadan. Karena kalau biasanya pestisida kimia gitu kisaran harganya berapa Pak? Apakah Wah, lebih? harganya lumayan ya, ada yang 100 mil bisa sampai 60, 20, 30, paling murah 20.000 lah, paling murah. Tapi Hmm, kalau misalnya dengan ini kan cuma ngambil aja di pekarangan gitu daun-daun atau minta tetangga ke tetangga daun-daunan tersebut gitu ya. Tinggal hmm, kita proses kan sangat lebih murah gitu. ya, Ya apalagi biosnya juga mudah. dalam bentuk banyak kan lebih betul. Hmm, biosnya lebih mudah. Satu botol Promik 200 mili bisa jadi 5 liter biowos. Betul. Wah, luar biasa. Kalau jadi 5 liter itu sangat hemat sekali ya, sangat hemat sekali karena satu kali penyemprotan dengan menggunakan sprayer yang 2 liter itu cukup 10 mil kok. Ya, 10 mil aja udah cukup untuk penyemprotan. Videonya ada tuh waktu ketika saya nyemprot pakai BioWash ya, Ya, nanti saya tambahkan. videonya. Ya, siap, siap. Jadi Kira-kira lebih begitu ya. hemat, lebih sehat, Lebih hemat, sangat sehat, sangat aman. sangat aman dan bisa jadi nutrisi tambahan buat tanamannya. Bisa. Betul, betul sekali. Betul sekali. Oke, Pak Dadan terima kasih buat sharingnya pada sore hari ini. Pertanyaan saya juga udah habis. Pak Dadan juga udah disampaikan semua ya, Pak. Sudah, sudah, sudah. Oke, terima kasih keluarga Promik semuanya. Semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi dan ini bukan merupakan klaim produk dari Promik, tapi merupakan testimoni dari pengguna. Selamat sore semuanya. Saya akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadan. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga semua. Bapak Ibu semuanya, ini saya menggunakan BioWash untuk penyemprotan sebagai pestisida. Kebetulan ada beberapa buah yang saya masukkan ke dalam BioWash untuk pencegahan hama. Jadi saya ambil saja satu tutup ini kira-kira 10 mil. Saya masukkan ke semprotan. Oke. Dan kemudian kita semprotkan ke tanaman sayuran kita, sayuran sebagai pencegahan terhadap serangan hama. Jadi lakukan pencegahan sebelum terjadi serangan, gitu. Ya itu konsep-konsep yang seperti itu. Jadi bukan bagaimana cara menghilangkan ulat, bukan, tapi bagaimana caranya mencegah tanaman dari serangan ulat, yaitu salah satunya dengan penyemprotan dengan menggunakan BioWash.